Gerald Vandenberg panggil 30 pemain ke Timnas U23 Indonesia untuk ASEAN U23 Championship 2025. Dua pemain naturalisasi resmi tak dipanggil TC Timnas Indonesia U23. Berharap tidak segrup media Irak mengatakan, kami ingin ke Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Cedera Kevin Dix jadi sorotan di Jerman, Timnas Indonesia dibawa-bawa. Calvin Verdong diincar FC Utrecht. 1 detik Jay Itzes. Jadi pemain Udinese langsung cetak sejarah Liga Italia. Gerald Vandenberg panggil 30 pemain ke Timnas U23 Indonesia untuk ASEAN U23 Championship 2025. Dari 30 pemain itu, hanya ada 1 nama abroad yang dipanggil Gerald Vandenberg. Pemain tersebut adalah Jens Raven asal klub Belanda, FC Dordrecht. Sisanya juru taktik asal Belanda itu memanggil pemain dari klub Indonesia baik Liga 1 dan Liga 2. TC Timnas U23 Indonesia akan digelar pada 20 Juni 2025. Gerald Vandenberg memilih Jakarta sebagai lokasi TC Timnas U23 Indonesia. Adapun TC itu digelar sebagai persiapan Timnas U23 Indonesia bertanding pada ASEAN U23 Championship 2025. Turnamen yang dulu bernama Piala AFF U23 itu akan digelar pada 15 sampai 29 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Patriot, Bekasi. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Seluruh pertandingan grup A akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedangkan di grup B diisi oleh Vietnam, Kamboja, Laos. Sementara grup C akan ditempati oleh Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Untuk grup B dan grup C akan bertanding di Stadion Patriot. Dari daftar pemain itu ada nama-nama yang sempat membela Timnas Indonesia senior. Mereka adalah Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Raihan Hanan, Doni Tripamungkas, Arhan Fikri, Victor Detan, dan Hoki Caraka. Saya dan staf pelatih sangat menantikan turnamen ini. Saya senang dengan para pemain yang saya pilih. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Karena itulah kami bermain untuk membuat Indonesia bangga. Ujar Gerald Vandenberg dilansir dari Kita Garuda. Dua pemain naturalisasi resmi tak dipanggil TC Timnas Indonesia U23. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg resmi memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC. Tapi 2 nama yang belum lama ini dinaturalisasi tak disertakan. Timnas Indonesia U23 akan menjalani TC di Jakarta sebagai persiapan Piala AFF U23 2025. TC Garuda Muda ini dijadwalkan mulai berlangsung dari 20 Juni sampai 14 Juli mendatang. Gerald Vandenberg memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Timnas Indonesia U23. Dari daftar yang ada, beberapa nama andalan ikut disertakan, seperti Kadek Arel, Doni Tripamungkas, hingga Hoki Caraka. Ada 1 pemain abroad yang juga dipanggil oleh juru taktik asal Belanda, yaitu Jens Raven. Menariknya 2 nama abroad yang belum lama ini dinaturalisasi justru tak disertakan oleh Gerald Vandenberg. Mereka adalah Dion Marks serta Tim Gaypens yang juga sama sekali belum pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim merah putih. Padahal Dion Marks serta Tim Gaypens sudah resmi menjadi WNI sejak Februari 2025 lalu. Keduanya juga punya potensial untuk memperkuat skuad Garuda karena telah menembus tim utama di klubnya masing-masing. Dion Marks yang baru didatangkan oleh Top Os sudah tampil dalam 2 pertandingan di kasta kedua Liga Belanda. Sedangkan Tim Gaypens lebih bagus lagi karena ia bermain dalam 15 pertandingan di kasta kedua Liga Belanda bersama FC Emmen. Sontak tidak ada nama 2 pemain naturalisasi itu memunculkan tanda tanya dari netizen. Dion sama Gaypens gunanya apa dinaturalisasi kalau tidak dipanggil? Tulis Roro, Dion Marks dan Gaypens tidak dipanggil, komentar Jem.
belum diketahui secara pasti mengapa kedua pemain naturalisasi ini belum dapat panggilan. Meski begitu, beberapa netizen berpikir positif karena mereka akan menjalani pramusim bersama klubnya di Belanda. Selain itu, banyak yang menebak bahwa Dion Marks dan tim Guypens bakal dibawa saat kualifikasi Piala Asia U23. Sebab, pemusatan latihan atau TC yang digelar Gerald van den Burg karena ini sebagai persiapan Piala AFF U23 2025. Piala AFF U23 2025 akan digelar di Indonesia yang dijadwalkan mulai 15 Juli mendatang. Turnamen ini diikuti oleh 10 tim yang dibagi ke dalam 3 grup. Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah ada di grup A bersama Malaysia, Filipina, serta Brunei Darussalam. Sementara grup B diisi oleh Vietnam, Kamboja, dan Laos. Kemudian di grup C ada Thailand, Myanmar, serta Timor Leste. Gerald van den Burg mengatakan bahwa TC jangka panjang bagus untuk mempersiapkan tim di mana kompetisi sedang libur. Kami akan menetap di Jakarta, jelas juru taktik asal Belanda tersebut. Jadi kami punya waktu yang panjang dan cukup untuk mempersiapkan tim, ini hal yang bagus, sambung asisten pelatih Patrick Kluivert tersebut. Gerald van den Burg berharap mendapatkan dukungan dari klub Liga 1 terkait program ini. Penting untuk menjalin hubungan baik dengan klub, ucap Gerald van den Burg. Menurut saya, hal itulah yang paling penting. Tentu saja saya ingin bertemu dengan para pemain. Pungkasnya, berharap tidak segrup media Irak mengatakan, kami ingin ke Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Media Irak membuat laporan bahwa mereka berharap tidak tergabung dalam grup yang sama dengan Timnas Indonesia di round 4, kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak gagal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 karena kalah saing dengan Korea Selatan dan Yordania di babak ketiga. Meski begitu, tim berjuluk Singa Mesopotamia masih punya kesempatan karena akan mentas di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ajang playoff ini, tim asuhan Graham Arnold berpotensi menghadapi 4 tim, yaitu Qatar, Arab Saudi, Oman, dan Timnas Indonesia. Sedangkan Uni Emirat Arab dipastikan tak akan menjadi lawan Irak karena mereka tergabung dalam pot undian yang sama. Jelang kualifikasi itu, media Irak Amirakis Ir membuat ulasan terkait rekor pertemuan Singa Mesopotamia dengan calon lawan di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari hasil pertemuan, Irak berhasil meraih hasil positif ketika melawan Timnas Indonesia. Bahkan Aiman Hussein DKK sukses menumbangkan skuad Garuda 2 kali di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak juga punya modal positif saat melawan Uni Emirat Arab serta Oman. Namun, Ali Jassim CS justru gagal menang di laga terakhirnya melawan Qatar dan Arab Saudi. Timnas Irak baru-baru ini memainkan serangkaian pertandingan penting melawan tim-tim yang sebagian akan mereka hadapi di babak playoff Piala Dunia. Tulis laporan media Irak tersebut, tim tersebut telah meraih hasil yang beragam, memenangkan 3 pertandingan dan kalah 2 kali sambungnya. Media Irak juga tersebut menjelaskan timnya tidak akan bertemu Uni Emirat Arab di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena berada di pot yang sama, maka kedua tim tidak akan saling berhadapan di grup yang sama dengan UEA. Sebab mekanisme pembagian grup didasarkan pada menghindari pertemuan 2 tim yang memiliki level yang sama secara bersamaan. Tulis Irakis Ir. Meski begitu, media Irak tersebut juga berharap bahwa negaranya tidak bersua Timnas Indonesia di grup. Alasannya karena media Irak itu ingin lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia, artinya mereka mendoakan skuad Garuda. Kami berharap tidak berada satu grup dengan Timnas Indonesia yang bersaudara, karena kami ingin pergi ke Piala Dunia bersama, tutupnya. Adapun di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya 2 tim yang bisa lolos secara langsung. 2 tim yang lolos akan diambil dari peringkat pertama masing-masing grup. Sedangkan untuk runner-up akan melanjutkan perjuangan di babak kelima. 2 tim akan bertanding untuk menentukan siapa yang bakal lolos ke playoff antar konfederasi.
Timnas Indonesia berjodoh dengan Irak walau media Irak berharap tidak satu tim dengan Timnas Indonesia, tapi nyatanya kedua tim ini tampak berjodoh. I need time and I'll still be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Cedera Kevin Dix jadi sorotan di Jerman, Timnas Indonesia dibawa-bawa. Klub baru Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach, saat ini tengah diliputi kekhawatiran setelah pemain anyar mereka pulang dalam kondisi cedera usai membela Timnas Indonesia. Bek berusia 28 tahun itu memang sempat mengalami gangguan fisik saat membela skuad Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Insiden tersebut terjadi saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium Osaka pada 10 Juni lalu. Dalam laga itu, tim tuan rumah menang telak dengan skor 6-0. Kevin Dix diturunkan sebagai starter oleh pelatih Patrick Kluivert, namun hanya mampu bermain selama 27 menit sebelum akhirnya ditarik keluar akibat cedera pada kakinya. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kubu Borussia Mönchengladbach. Media Jerman, Bild, bahkan turut menyoroti hal ini. Borussia Mönchengladbach adalah klub baru Kevin Dix setelah musim lalu membela FC Copenhagen. Sebagai rekrutan anyar, ia seharusnya membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Cedera ini tentu bisa mengganggu proses tersebut. Dix, yang merupakan bek kanan utama Indonesia, terpaksa keluar lapangan karena cedera setelah 27 menit, tulis Bild. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar di Gladbach, sambung media tersebut. Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai seberapa parah cedera yang dialami Kevin Dix. Tingkat keparahan cederanya masih belum jelas. Begitu pula, apakah Dix bisa tampil penuh saat Gladbach memulai latihan pramusim, tulis Bild. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebutkan bahwa Kevin Dix akan menjalani pemeriksaan di Jakarta usai laga tandang melawan Jepang. Tak hanya Kevin Dix, Yakob Sayuri juga akan menjalani pemeriksaan karena mengalami cedera dalam laga yang sama. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Calvin Verdonk diincar FC Utrecht. Bek kiri Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tengah dirumorkan bergabung dengan salah satu klub papan atas Eredivisie, FC Utrecht. Di bursa transfer musim panas 2025, beberapa pemain Timnas Indonesia menarik atensi banyak klub, terutama pemain yang berkiprah di Eropa. Salah satunya adalah Calvin Verdonk. Pemain milik NEC Nijmegen ini dikabarkan tengah menjadi buruan FC Utrecht di musim panas ini. Kabar ini menyeruak dari laporan Utrecht Watcher yang dibagikan oleh akun Instagram @pemainketurunanid, di mana dilaporkan Verdonk diminati oleh pelatih FC Utrecht, Ron Jans. FC Utrecht dikabarkan tertarik untuk memboyong Calvin Verdonk dari NEC Nijmegen pada bursa transfer musim panas mendatang, tulis pemainketurunan.id di Instagram. Langkah ini diambil karena Utrecht akan melepas bek kiri mereka, Kolbein Vinson. Verdonk dinilai sebagai pemain yang ideal untuk mengisi posisi tersebut. Lanjut laporan tersebut, ketertarikan tim berjuluk Utrecht itu ke Verdonk bukan tanpa alasan. Pasalnya, bek keturunan Aceh itu tampil apik bersama NEC Nijmegen. Di musim 2024-2025, Verdonk tercatat tampil 33 kali dari total 34 laga di Eredivisie dan berhasil membukukan 1 gol dan 1 assist. Kemampuan ex-Feyenoord ini dalam memerankan posisi bek kiri dan bek tengah kiri membuat dirinya memiliki nilai tambah bagi FC Utrecht. Apalagi, Verdonk juga dikenal sebagai bek agresif yang mampu membantu serangan saat bermain sebagai fullback dan solid dalam bertahan saat menjadi bek tengah kiri. Hal ini terbukti dari catatannya, di mana Verdonk kerap melepaskan 6,37 operan ke depan atau progressive passes per 90 menit saat menyerang. Lalu, saat menjalankan tugas bertahan, Verdonk rata-rata membuat 3,09 tackle, 1,29 intercept, 4,32 sapuan, dan 1,36 blok per 90 menit. Meski baru dilaporkan meminati Calvin Verdonk, usaha FC Utrecht untuk memboyongnya dari NEC Nijmegen bisa saja menemui hambatan.
Salah satu hambatan yang bisa mengganjal kepindahan ini adalah kontrak Verdonk di NEC Nijmegen yang masih cukup panjang, yakni hingga Juni 2028. Dengan kontrak yang tersisa 3 tahun, NEC diyakini akan meminta mahar besar ke FC Utrecht untuk bek andalannya tersebut. Meski begitu, kepindahan ini bisa saja terwujud karena Verdonk sendiri secara blak-blakan mengaku dirinya ingin pindah ke klub lain karena alasan finansial. Saya tidak punya pilihan impian, tapi mungkin langkah finansial lainnya, kata Verdonk dikutip dari Forza Nece. Di samping itu, ex-back FC Twente ini merasa dirinya bisa bersaing di level teratas. Kebetulan FC Utrecht menjadi salah satu tim yang memperebutkan gelar Eredivisie musim lalu. Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. 1 detik Jay Itzes. Jadi pemain Udinese langsung cetak sejarah Liga Italia. Bursa transfer Liga Italia, Serie A 2025 tengah bergeliat dan nama Jay Itzes menjadi pusat perburuan sejumlah klub papan atas. Kontestan Serie A Udinese diberitakan tengah menyiapkan dana besar demi mendatangkan bek tengah timnas Indonesia tersebut. Langkah transfer yang tengah disiapkan oleh Udinese juga disebut-sebut akan menjadi rekor termahal sepanjang sejarah klub. Itzes memang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola, khususnya di Serie A. Penampilan solidnya bersama Venezia sepanjang musim 2024 sampai 2025 membuatnya dilirik oleh beberapa tim besar. Dalam 36 pertandingan yang dijalaninya bersama Venezia, Itzes mampu menjaga pertahanan timnya tetap kokoh sambil menyumbangkan 2 gol penting. Selain unggul di lapangan, Itzes juga diberi kepercayaan untuk mengenakan ban kapten di Venezia, sebuah penghormatan yang tak mudah didapat oleh para pesepak bola yang tengah merintis karier di Eropa. Keberadaannya sebagai kapten juga menjadi cerminan kepemimpinan, kematangan, dan visi permainannya yang luar biasa. Tak heran jika Udinese kemudian menjadikan Itzes sebagai satu dari daftar prioritas transfernya. Klub yang diberi julukan Le Zebrete tersebut tengah mencari bek tengah yang mampu menggantikan peran Jaka Bijol. Sang bek tengah asal Slovenia diberitakan tengah dilirik oleh AC Milan dan Leeds United, sehingga posisinya dikhawatir akan lowong. Dalam kondisi tersebut, Udinese melihat peluang untuk merekrut Itzes yang dianggap sebagai penerus yang tepat. Messaggero Veneto melaporkan bahwa Udinese tengah menyiapkan dana hingga 25 juta euro, setara 469 miliar untuk mendapatkan Jay Itzes. Langkah tersebut juga akan melampaui rekor transfer sebelumnya, yaitu saat Udinese mendatangkan Rolando Mandragora seharga 20 juta euro. Dengan transfer tersebut, Itzes nantinya juga akan menjadi rekrutan termahal sepanjang sejarah Udinese, sebuah capaian yang tak dapat dipandang sebelah mata. Selain Udinese, beberapa klub besar Italia juga tengah mengintai peluang untuk merekrut Itzes. Juventus, Inter Milan, dan Bologna diberitakan turut mencari cara untuk mendapatkan tanda tangan bek tengah 25 tahun tersebut. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Itzes memang tengah tampil luar biasa dan menjadi pilar penting di lini pertahanan Venezia. Perannya tak hanya menjaga gawang dari serangan lawan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi saat tim tengah melancarkan serangan. Selain di level klub, peran Itzes juga tampak penting di timnas Indonesia. Sejak melakoni debutnya pada tahun 2024, Itzes sudah tampil sebanyak 13 kali bersama skuad Garuda. Dengan bergabungnya Itzes, Udinese diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertahanannya sekaligus menjaga stabilitas tim di tengah kerasnya persaingan Serie A 2025-2026. Enough from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Kata Hervé Renard usai Arab Saudi tampil di ronde keempat, siap lolos ke Piala Dunia 2026 di kandang sendiri. Arab Saudi dan Qatar telah resmi ditunjuk oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) sebagai tuan rumah. Dua negara ini akan menjamu tim tamu dalam turnamen terpusat yang berlangsung mulai 8 sampai 14 Oktober mendatang. Selain Arab Saudi dan Qatar, ada 4 negara yang bakal main di ronde keempat. Keempat negara tersebut adalah Timnas Indonesia, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab.
Skuad Arab Saudi punya kesempatan besar untuk lolos di kandang sendiri. Syaratnya, tim berjuluk Elang Hijau harus menjadi juara grup di ronde keempat. Hervé Renard bersemangat untuk menyambut langkah Arab Saudi di ronde keempat. Pada akhirnya, kami tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, ujar Hervé Renard dilansir dari Al Arabiya. Tetapi, kami senang memainkan babak playoff babak keempat di kandang kami, lanjutnya. Sebenarnya, penampilan anak asuh Hervé Renard tidak sesuai harapan. Timnas Arab Saudi sebenarnya ditargetkan lolos langsung ke Piala Dunia melalui ronde ketiga. Sayang, Salem Al-Dawsari gagal finish 2 besar. Arab Saudi harus puas finish di peringkat ketiga grup C. Tim Elang Hijau kalah bersaing dengan Jepang dan Australia. Jika kita amati secara seksama, saya ditunjuk karena hasil buruk tim di awal kualifikasi, ujar juru taktik asal Prancis tersebut. Kami memainkan 6 pertandingan, 4 diantaranya laga tandang. Di pertandingan terakhir melawan Australia, kami harus mencetak 5 gol. Tetapi pertandingan tidak berjalan sesuai yang kami harapkan. Lanjutnya, Arab Saudi masih punya pekerjaan rumah memperbaiki performa saat tampil di hadapan supporter sendiri. Arab Saudi hanya menang sekali sepanjang ronde ketiga saat tampil di kandang sendiri. Bahkan mereka harus ditahan imbang oleh Timnas Indonesia dengan skor 1-1. Hasil Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Pemain keturunan 4,35 M eligible bela Timnas Indonesia bisa jadi pesaing Joey Pelupesi. Talenta pemain keturunan Indonesia tidak ada habisnya. Satu nama, yaitu Vin Dike, yang punya harga 4,35 miliar, bisa jadi pesaing Joey Pelupesi di lini tengah. Joey Pelupesi merupakan pemain naturalisasi yang kehadirannya dianggap sebagai pelengkap di lini tengah. Pemain yang berkarir di Lommel SK tersebut memang tidak mencolok secara skill, tapi kehadirannya di sektor gelandang bisa menjadi jangkar bagi tim. Akan tetapi, usia Joey Pelupsi sudah tidak lama lagi, yaitu 32 tahun. Maka dari itu, Patrick Kluivert harus menemukan penerusnya jika sewaktu-waktu Joey Pelupsi menurun. Salah satu nama yang bisa menjadi pesaing bagi gelandang 32 tahun tersebut adalah Vin Dike yang memiliki keturunan Indonesia. Vin Dike mungkin belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, namun di balik nama Belandanya tersimpan kisah menarik mengenai darah Nusantara yang mengalir dalam tubuhnya. Berdasarkan informasi dari akun sepak bola @football.indonesia, Vin memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jakarta. Secara spesifik disebutkan bahwa nenek dari pihak ayah Vin Dike lahir di Jakarta. Hal itu berarti meskipun lahir dan besar di Belanda, Vin Dike tetap memiliki hubungan darah langsung dengan Indonesia. Fakta ini yang kemudian menjadi dasar kuat bagi PSSI untuk memasukkan namanya dalam proyek naturalisasi pemain keturunan. Lantas, bagaimana performa Vin Dike yang masih berusia 20 tahun ini? Sebagai gelandang bertahan, pemain yang lahir di Den Haag tersebut punya postur tinggi menjulang 1,89 meter. Fisiknya yang tinggi kekar itu menjadi modal bagus untuknya sebagai filter pertahanan di lini tengah. Nah, di usianya yang masih muda yakni 20 tahun, Vin Dike juga telah menembus tim utama. Di musim 2024-2025, Vin Dike menjalani masa peminjaman di SK Beveren yang mentas di kasta kedua Liga Belgia. Gelandang bertahan potensial ini tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi bersama SK Beveren dengan sumbangan 2 assist. Selain itu, Vin Dike juga pernah dipanggil ke Belanda U18 sebanyak 3 kali yang menunjukkan dirinya memiliki potensi besar. Melihat performa di klub dan level internasional, ia bisa jadi pesaing Joey Pelupsi andai di proses naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan PSSI dikabarkan sudah menghubungi Vin Dike untuk memintanya memperkuat skuad Garuda. Nah, kabar PSSI menghubungi Vin Dike tersebut dilaporkan oleh Instagram @football.indonesia. 2 pemain keturunan posisi gelandang sudah dihubungi PSSI, tinggal nunggu hasil lobi dari federasi. Tulisnya, menariknya muncul spekulasi 2 nama yang pemain keturunan tersebut, salah satunya adalah Vin Dike.
Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Bek kiri timnas Indonesia selangkah lagi gabung AEK Athens, raksasa Yunani rela tebus mahal. Dean James Santer diberitakan akan hengkang dari Go Ahead Eagles menuju Liga Yunani musim depan. Saat ini di Eropa memasuki bursa transfer di mana sang pemain masih menjalani liburan usai membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Kabar Dean James diminati klub Yunani dirilis oleh media Yunani, Sport24 yang menyatakan AEK Athens tertarik dengan pemain 25 tahun tersebut. Bahkan AEK Athens disebut rela merogoh 2 juta euro, 37 miliar untuk menebus Dean James dari Go Ahead Eagles. Saat ini memang Dean James diikat hingga 2028 oleh Go Ahead Eagles, di ia mana baru mendapat perpanjangan kontrak pada Januari 2025 lalu. AEK Athens dilaporkan serius mendatangkan Dean James dari Go Ahead Eagles, tulis Sport24. AEK dilaporkan akan memberi tawaran 2 juta euro. Tambahnya, Dean James sendiri tampil solid di Eredivisie musim lalu bersama Go Ahead Eagles. Bek kiri timnas Indonesia tersebut mencatat 31 laga dengan kontribusi 2 gol dan 3 assist. Ia juga mencatat 78% akurasi operan dan total 52 intercept. Dean James juga jadi bagian skuad Go Ahead Eagles yang memenangi Piala KNVB musim lalu dan berhak tampil di UEFA Conference League. Sementara itu, ketika di timnas Indonesia, Dean James sudah mencatat 2 kali caps. Namun ia menjadi salah satu pemain yang belum beruntung bersama Miss Hilgers, karena setiap dia main timnas Indonesia selalu kalah. Dean James tampil bersama timnas Indonesia saat kalah 1-5 dari Australia ketika menandai debutnya bersama Merah Putih. Laga keduanya, Dean harus merasakan kedikdayaan Jepang saat timnas Indonesia dibabat 0-6 pada 10 Juni lalu. Dean juga belum sempat merasakan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang jadi kandang timnas Indonesia. Jadi ya, tentu saja 3 poin. Ungkap Dean James menyatakan harapannya sebelum lawan China. Dan saya berharap bisa menjalani debut saya di GBK di stadion ini. Tapi ini adalah tim, dan jika kami menang dan saya tidak bermain, saya tetap senang, tuturnya. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Prestasi AEK Athens, klub Yunani yang incar Dean James, naik level atau turun nih? AEK Athens yang berbasis di Nea Philadelphia, Attika, Yunani, itu didirikan pada 13 April 2024 atau 101 tahun yang lalu. Tim yang sudah berumur lebih dari 1 abad ini berbasis di Hagia Sophia Stadium. Saat ini, AEK atau Atletiki Enosis Konstantinopoulos tercatat sebagai salah satu dari 3 klub tersukses di Yunani. Sepanjang sejarah, mereka setidaknya sudah berhasil memenangkan 32 gelar nasional. AEK juga termasuk sebagai satu-satunya tim yang pernah meraih semua kompetisi yang diselenggarakan oleh Hellenic Football Federation, HFF, yakni 13 gelar Greek Championship, 15 gelar Greek Cup, 1 Piala Liga, dan 2 gelar Piala Super. Tak hanya itu, tim yang dijuluki kuning hitam itu sudah beberapa kali tampil di kejuaraan Eropa, baik itu Liga Champions, UEFA Europa League, hingga UEFA Cup Winners' Cup yang kini sudah tidak lagi diselenggarakan. Sebagai informasi, AEK merupakan satu-satunya klub asal Yunani yang pernah lolos ke semifinal UEFA Cup tahun 776 sampai 777 dan 2 kali mencapai perempat final UEFA Cup Winners' Cup pada tahun 996 sampai 797 dan tahun 997 sampai 798. Sejauh ini, mereka telah menjuarai 13 Greece Super League. Yang terbaru, mereka mendapatkannya pada 2022-2023. Prestasi terbaiknya tentu pernah terjadi pada 3 edisi yang berbeda. Sebab AEK Athens sempat mencapai double winner alias meraih 2 gelar juara dalam satu musim.
Momen itu tersaji pada edisi 1938, 1939, 1970, 1978, serta 2022-2023. Sedangkan pada ajang Greece Super League alias Liga Super Yunani pada edisi yang terakhir, tim asuhan Marko Nikolic ini bisa menduduki peringkat keempat klasemen akhir. Padahal mereka sempat duduk di peringkat kedua pada musim reguler. Alhasil, mereka gagal lolos ke Liga Champions karena posisi ini direbut oleh Olympiakos dan Panathinaikos. Sedangkan PAOK di urutan ketiga lolos ke Europa League, adapun AEK ke Conference League. Itulah gambaran umum mengenai prestasi dan status AEK Athens di kancah sepak bola Yunani maupun Eropa. Jika transfer ini benar-benar terjadi, maka kepindahan Dean James ke AEK Athens bisa menjadi loncatan signifikan dalam karirnya. Meski secara liga, Eredivisie kerap dianggap lebih kompetitif dari Liga Super Yunani. Namun dari sisi prestis klub, peluang bermain di kompetisi Eropa dan eksposur internasional, AEK bisa menawarkan lebih banyak hal. Ditambah lagi, kepercayaan penuh dari Direktur Olahraga AEK Athens, Javier Ribalta, serta keseriusan klub dalam membangun tim untuk bersaing di Eropa menjadikan AEK sebagai destinasi yang sangat menarik bagi pemain seperti Dean James, terutama untuk memperkuat posisinya di Timnas Indonesia di masa depan. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em.